Yesaya 53 ayat 11 dan 12. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus, sang hamba, benar-benar mengalami penderitaan, dan dia juga benar-benar mengalami kematian. Apakah kematiannya memperlihatkan sebuah kegagalan? Apakah itu sebuah kekalahan? Yesaya 53 ayat 11 sampai 12 menegaskan itu bukan sebuah kekalahan, tetapi justru memperlihatkan sebuah kemenangan. Sang hamba itu mengalami kemenangan ketika dia mengalami kematian, karena 3 hari kemudian dia bangkit. Melalui kematiannya itu menjadi sebuah kemenangan kasih karunia Allah yang melampaui dosa-dosa manusia, yang melampaui kekuatan jahat dari dosa, karena kasihnya lebih besar daripada dosa. Dan juga kemenangan dalam menyelesaikan misi penyelamatan bagi manusia. Sebuah misi telah selesai dengan sempurna. Misi telah selesai dan hasilnya itu sebuah kemenangan. 3 hari kemudian Alkitab mencatat Yesus Kristus bangkit dari antara kematian. Dia tidak dikuasai oleh kematian selama-lamanya. Hamba yang menderita itu masuk di dalam kematian, tetapi dia tidak dikuasai kematian karena dia bangkit 3 hari kemudian. Oleh sebab itu kita patut bersyukur, sebab kematian Yesus Kristus adalah kematian terhadap dosa. Dosa siapa? Dosa kita semua. Kematian sekali untuk selama-lamanya. Korban penebus dosa sekali untuk selama-lamanya. Melalui kematian Yesus kita beroleh kehidupan baru, kehidupan kekal. Itu adalah sebuah kemenangan bagi manusia. Oleh sebab itu, iman kita tidak boleh ragu, tidak boleh goyah oleh apapun, oleh berita apapun, oleh tekanan apapun. Karena lewat kematian Kristus, kita masuk dalam kemenangannya. Kemenangannya juga menjadi jaminan bahwa manusia yang berdosa diposisikan sebagai orang benar. Kita semua dibenarkan di hadapan Allah, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita tidak berbuat dosa lagi. Tidak. Tetapi melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus, maka kita semua akhirnya dilihat oleh Allah yang Maha Kudus sebagai orang benar, karena dosa-dosa kita sudah ditebus dan kita disucikan menjadi manusia baru. Jadi puji Tuhan karena posisi yang luar biasa. Kita yang berdosa diperlakukan seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Kita diperlakukan sebagai orang benar. Bukankah ini anugerah yang luar biasa? Oleh sebab itu kita harus semakin hari semakin menjalani hidup kita dengan benar. Karena posisi kita adalah posisi orang benar di hadapan Allah. Jadi jalani hidupmu sebagai orang benar. Konsisten untuk mentaati firman Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan. Jangan kompromi lagi dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Tetapi kita harus tegak lurus dengan kebenaran Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidup kita.
Kemenangan Kristus juga memposisikan kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita dalam posisi sebagai pemenang, bukan karena kita terlalu kuat untuk bisa dikalahkan, bukan karena kita punya kesempurnaan demikian luar biasa sehingga kita punya posisi sebagai orang yang lebih dari pemenang. Bukan, tetapi karena melalui kemenangan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Allah diposisikan sebagai orang yang benar, dan posisi itu menjadi posisi yang luar biasa karena anugerah kemenangan Kristus itu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kutuk dosa sudah dihancurkan, kekuatan dosa dihancurkan, kita dibebaskan dari belenggu dosa, dan anugerah serta berkat Bapa Surgawi itu boleh kita nikmati. Karena kita di dalam Kristus adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sudah sepatutnya kita tidak boleh menyerah kalah dengan dosa. Kita tidak boleh menyerah kalah dengan penderitaan. Kita tidak boleh menyerah kalah dengan dunia ini. Kita harus tegak berdiri dengan penuh kebanggaan dan percaya diri bahwa kita bisa mengatasi setiap peperangan dalam hidup kita, baik melawan kuasa iblis maupun melawan kuasa dosa dan dunia ini. Kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Banggalah dengan posisi itu dan tegak dengan penuh kepercayaan menjalani hidup ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena melalui kematian Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus, kami semua diposisikan sebagai orang-orang yang benar dan orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, biarlah kami semua semakin teguh di dalam Engkau. Kami semua semakin berkomitmen untuk menjalankan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan kami semua menjadi orang-orang yang berani berjalan tegak di dunia ini tanpa harus merasa lemah dan kurang percaya diri terhadap dunia, apalagi ketika harus menghadapi kekuatan dosa dan kuasa iblis. Kami semua dengan iman dan keberanian kami akan menghadapinya, karena kami tahu sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang, ada kuasa Allah yang menyertai kami, dan ada jaminan bahwa sesungguhnya di dalam Yesus Kristus kami telah beroleh anugerah kemenangan itu. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.